Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mau lanjut materi hukum nun sukun dan tanwin, tapi kita bisa review dulu ya. Kita review dulu nih. Biasanya kan kita review, cuman karena online nih jadi reviewnya mungkin gak terlalu panjang ya. Oke. Pertama yang kemarin kita bahas itu kan hukum nun sukun dan tanwin baru yang idhar sama idgham. Sebenarnya masih ada dua lagi yang akan kita bahas. Nah, idhar dulu deh. Idhar itu kan kemarin ada idhar halqi. Idhar halqi itu yang gimana? Kalau secara bahasa kan idhar itu artinya jelas. Kalau halqi itu yang tenggorokan, berarti idhar halqi itu ya idhar halqi itu terjadi ya atau bacaan nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas ya. Nun sukun atau tanwin dia dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan apa saja. Hamzah, terus ha, terus a ya yang tengah ya, tengah tenggorokan ain, ha, terus yang tenggorokan paling atas ghain sama kho. Nah, 6 huruf ini ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu 6 huruf ini dia dibaca jelas. Karena sejatinya nih makhrajnya 6 huruf ini kan dia di tenggorokan ya Bu, jauh kan dari lidah. Sedangkan nun sukun atau tanwin itu man, itu kan yang berperan di sini lidah kita ke langit-langit kan. Tanwin juga gitu, lidah kita ke langit-langit. Nah jadi kayak gak nyambung gitu dengan makhrajnya si halqi, makanya dia harus jelas tuh ya. Oke, sekarang kita idgham halqi sudah nih. Sekarang idgham. Nah idgham kemarin ada dua, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nah yang ini nih bi gunnah dengan dengung. Yang boleh dengung ya nun sukun atau tanwin. Idgham itu apa kemarin? Masuk atau lebur ya. Lebur ke huruf selanjutnya disertai dengan gunnah, dengung ketika bertemu huruf apa saja. 4 ya hurufnya, ingat nggak? Ya, nun, mim, waw, atau boleh disingkat ya nah. Kok nun sukun? Yana mau. Yana mau apa? Nah yana mau lari. Silam dan roknya dia tergabung di dalam idgham bila gunnah ya. Idgham itu artinya apa tadi? Masuk atau lebur. Bila gunnah, bi itu dengan la itu tanpa, tidak la, na'am la ya. La itu tidak, gunnah itu dengung, berarti melebur atau masuk tanpa dengung ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemunya sama dua huruf ini, lam dan ro ya, dia leburnya langsung mal, mar, tapi nggak usah lama-lama, langsung satu ketuk aja, malam, marro gitu ya. Kalau bertemu dengan ya, nun, mim, waw itu harus dengung dulu. Mai, man, mam, mau, kayak gitu ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke review yang terakhir nih. Kemarin sama apa lagi satunya? Ayo, idhar halqi udah, idgham bi gunnah udah, idgham bila gunnah udah. Yang belum? Idhar mutlak. Idhar mutlak itu apa? Nah coba lagi kita ingat-ingat nih. Idhar itu kan artinya jelas. Mutlak itu wajib, harus dibaca jelas. Kapan ya? Nun sukun atau tanwin itu harus dibaca jelas ketika apa? Ketika ada, jadi ini sebenarnya nun sukun aja ya, tanwinnya nggak ada di idhar mutlak sih sebenarnya. Jadi nun sukun itu dibaca jelas, dibaca idhar mutlak maksudnya ketika dia bertemu dengan ya atau wawu dalam satu kalimat, atau biasanya kita bilangnya satu kata ya. Seperti kemarin udah ada di 4 kata ya. Apa udah hafal belum? Ad-dunya. Nah ini kan dunya, satu kata nih. Bunyan ya, bunyanun, sama sinwanun, yang terakhir qinwanun. Nah ini satu kata semua. Yang ketemu ya-nya 2 di dunia bunyan,
Yang ketemu wawunya juga 2 di sinwan kinwan ya. Oke, untuk suratnya bisa dilihat di buku ya. Nah, paham ya untuk materi minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada iqlab. Iqlab itu artinya mengganti secara bahasa. Nah, mungkin Ibu udah familiar. Oh, saya udah tahu nih iqlab itu yang kayak gimana ya. Jadi iqlab itu dia mengganti apa yang diganti. Nah, dari tadi kan kita ngomongin apa sih? Idhar jelas. Apanya yang jelas? Betul, yang jelas bacaan nun, sukun atau tanwinnya jelas, kelihatan, kedengeran. Idgham, masuk atau lebur. Apanya yang lebur? Oh, nun sukun atau tanwinnya yang lebur, lebur langsung ke huruf selanjutnya. Nah, gitu. Idhar mutlak apanya yang idhar? Apa yang jelas? Nun sukunnya. Nah, berarti iqlab apanya yang diganti? Gitu kan ceritanya. Nah, sama yang diganti itu nun sukun atau tanwinnya. Diganti ke apa? Nah, ini dia yang akan kita bahas. Iqlab itu terjadi ya Bu, ketika ada nun sukun atau tanwin, dia bertemu dengan huruf ba ya. Kalau di tulisan di bahasa Arab berarti dari sini ada nun sukun ya, terus ada atau ada tanwin ya. Nah, habis itu dia ketemu sama huruf ba. Berarti yang diganti apa? Diganti ba? Oh, bukan. Yang diganti itu nun sukun atau tanwinnya diganti dengan suara mim. Mam. Tadinya man kan man. Nah, terus mam karena kita mau bertemu huruf ba. Nah, biasanya di Al-Qur'an tuh ada mim kecil di atasnya. Ya, silahkan boleh dicek di bukunya. Kita kan ini masih di halaman berapa nih? Nah, silahkan dicek di halaman 62. Ya. Di contoh yang di kotak-kotak itu saya baca yang pertama yang dari yang paling kanan ya, yang nun sukun. Jadi bukan an. Dia bukan dibaca jelas, tapi bukan juga lebur. Jadi nggak boleh ab. Kalau ab kan lebur, ini enggak. Burika, dengung selama 3 harokat. Bu'a, boleh sambil diikuti. Sabaim binabain, sami'um basirun. Nah, itu biasanya selalu ada mim kecil kalau harokatnya. Jadi saya tulis di sini ya. Contoh misalnya yan bu'a. Nah, ini kan ada nun bertemu ba. Dia nunnya langsung diganti iqlab. Nah, biasanya ada mim kecil di atasnya. Tapi ada juga mim kecilnya di bawah ketika harokatnya bukan fathah atau dhammah tapi kasrah tanwin. Misalnya di situ ada sabain binabain binabain. Nah, di sini mim kecilnya biasanya di bawah. Nah, sama ya. Mim kecilnya ini menandakan dia itu bacaan iqlab. Nah, yang harus Ibu tahu ya, di Quran Utsmani iqlab itu kan dia terjadi ketika nun sukun atau tanwin ya, bertemu ba. Nah, ketika tanwin itu tanwinnya dia nggak ditulis double harokatnya. Ya, ketika dia iqlab, jadi harokat tanwinnya itu cuma 1. Kayak ini contoh sabain. Ini cuma 1 aja harokatnya. Jadi kayak sabai. Tapi langsung ada mimnya, jadi kita tahu kalau itu iqlab. Jadi sebenarnya tulisannya itu tanwin. Atau contoh lagi di buku yang tadi di kotak-kotak itu tanwin yang paling kiri, coba dilihat. Itu kan ada sami'um basirun. Sebenarnya itu tulisannya sami'un pakai dhamma tanwin, cuma karena dia bertemu ba, dia itu bacaan iqlab. Berarti dia tulisan aja secara tulisan ya, secara penulisan dia tanwinnya cuma tinggal 1 harokat gitu. Dan langsung ada huruf mim kecil di atasnya gitu ya tandanya gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya atau kepikiran gitu ya, tapi di Quran tuh kadang ada mim kecil yang tanda harus berhenti, bedanya apa? Biasanya mim kecil tanda harus berhenti itu waqaf lazim ya, itu namanya, itu tuh yang kayak gini mimnya. Nah, kalau ini mimnya iqlab tuh yang kayak gini. Nah, yang berdiri. Oh, ini mim yang tengkurap nih. Biasanya mimnya iqlab yang kayak gini. Kalau waqaf lazim itu yang kayak gini. Ini tanda harus berhenti ya. Bagaimana bisa difahami iqlab? Baik, semoga bisa difahami.
Terakhir kita akan bahas tentang ikhfa hakiki. Nah, di sini saya lupa nih tulis ikhfa. Kok pakai K sih? Bentar, catat aja. Ikhfa hakiki. Kenapa namanya ikhfa hakiki? Ya, nanti kita kalau di mim sukun ada ikhfa syafawi gitu ya. Nah, ini sebenarnya ikhfa aja juga udah benar ya. Seperti tadi idhar tuh biasanya ibu kenal idhar aja, tapi di sini ditambahin idhar halki biar lebih mudah membedakan. Kan idhar itu nanti ada idhar halki, kemarin ada idhar mutlak, nanti ada idhar syafawi gitu ya. Nah, ini juga sama ikhfa hakiki. Nah, nanti sebenarnya ikhfa aja juga udah nggak apa-apa, udah benar ya. Baik, nah sekarang kita ke ikhfa ya. Sama, ini kita masih ngomongin nun sukun atau tanwin. Nah, ikhfa itu memiliki sifat di antara idhar dan idgham gitu. Bahkan secara bahasa juga ya, ikhfa itu artinya mendekati apa ya. Jadi makanya ikhfa itu kan kita bacanya misalnya apa ya, anta, bukan anta. Itu kan kalau anta udah nempel gitu ya, sedangkan kalau anta itu tuh cuma mendekati, lidah kita cuma mendekati, berarti nggak sampai bertemu ke langit-langit gitu ya. Tapi jangan terlalu jauh juga, jangan sampai coba sampai ng gitu ya, jangan sampai ng gitu, tapi anta ya, anta. Kalau mau ketemu za min dzikrin, nah kayak gitu ya cara bacanya. Jadi yang masih bacanya coba latihan sambil ngaca. Kalau misalnya ibu baca itu yang gerak itu kan si tenggorokannya, lidahnya dia terangkat, justru lidahnya kayak nggak nempel gitu, maksudnya nggak tergerak, ujung-ujungnya nggak bergerak. Padahal ini kita ngomonginnya nun sukun atau tanwin. Yang berperan di sini lidahnya, ujung lidahnya sedikit bergerak tapi nggak sampai nempel, mendekati saja. Jadi kalau itu tenggorokannya yang nutup. Cobain deh. Ang. Yang mana yang tuh kan pasti tenggorokan kita yang nutup ya. Itu makanya itu terlalu jauh ya. Nah itu. Ada juga mungkin di antara ibu-ibu yang bertanya-tanya ya. Tapi saya kayaknya dulu pernah belajarnya tuh ada yang boleh ada yang boleh an. Nah itu juga sebenarnya lagi-lagi ya, buku tajwid itu biasanya berbeda-beda penjelasan ya. Yang penting ibu tahu cara bacanya. Jadi ada yang mengatakan ikhfa itu terbagi-bagi lagi. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang sedang. Kalau dekat itu yang sampai an nempel, bener-bener nempel. Kalau yang jauh, saking jauhnya sampai di tenggorokan Nah, kalau yang sedang itu kayak gitu ya. Cuman di sini kita tidak mempelajari itu ya, cuman cukup tahu aja. Kalau misalnya ada yang baca seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman di sini kita ambilnya yang dia di tengah-tengah. Dia hanya mendekati. Baik, kita langsung aja hurufnya. Nah, hurufnya banyak banget ya. Biasanya kalau ditanya ikhfa itu hurufnya apa aja? Pokoknya huruf 15. Udah pasti gitu. Ya bener sih huruf 15 ya. Cuma kalau memang dihafalin juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting tahu penerapannya ya. Baik, kita langsung ke contoh. Oh tapi saya punya tips nih, saya punya tips cara menghafal huruf ikhfa. Mau tahu? Iya. Mau nggak mau saya tetap ngomong karena ini di YouTube ya. Jadi saya tuh belajarnya hurufnya tuh pasang-pasangan. Jadi jadi ada huruf ta, terus huruf sa. Nah ini ikhfa. Terus ada huruf apa lagi? Dal, ada huruf zal. Terus ada huruf sin, ada huruf shin yang berpasang-pasangan deh. Terus ada huruf to, ada huruf zo. Terus ada huruf sod, ada huruf bod. Nah ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada huruf apa lagi? Fa. Yang pasangannya apa? Qaf. Nah ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 12 kurang 3. Yang 3 itu gak punya pasangan. Itu huruf jim, huruf zain, sama huruf kaf. Nah jadi gampang hafalnya. Tinggal lihat huruf-huruf yang berpasangan ini. Sama jazaka. Familiar gak? Jazakallah, jazakillah, ya kan jazaka. Biar gampang aja, tips aja kan, tips bebas ya. Jazaka.
kecuali 3 itu yang nggak punya pasangan. Jadi jangan dipasang-pasangin tiba-tiba ja dipasangin kho, enggak kan, kho masuknya idhar gitu ya, za dipasangin ro, enggak ya. Jadi hanya 6 ini aja yang berpasangan, kecuali yang jazaka tidak berpasangan ya. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang kita ke contoh, saya baca tapi ibu ikut bareng-bareng aja nggak apa-apa. Kita dari yang karena cara bacanya sama ya, jadi untuk mempermudah atau mempersingkat, saya bacanya tanwin aja langsung semua huruf dari sod, zal, fa. Jadi silakan dibuka halaman 63 di situ, dari atas sampai bawah yang paling kanan ya. Yang pertama ada huruf sod, qa'an, sof, sofa. Lalu ada huruf zal, silsilatin zar'uha. Terus selanjutnya ada huruf sa, lidahnya sedikit keluar ya. Ma'an sajjaja. Oke, selanjutnya ada huruf kaf, yaumakana. Selanjutnya ada huruf jim, ja, sabran jamila. Selanjutnya ada huruf shin, sya ya, ghafurun syakurun. Selanjutnya ada huruf qaf, aliman qadiran. Selanjutnya ada huruf sin, qawlan sadidan. Ada huruf dal, qinwanun daniyatun. Nah itu kebetulan ada qinwan, itu tadi idhar mutlak ya. Lanjut, qawman taghina. Selanjutnya kita huruf zain, yauma idzin zurqan. Ditahan dulu 3 harokat ya. Khalidan fiha. Lanjut huruf ta, jannatun tajri. Lanjut ada huruf bo, qauman dhallina. Itu harus dipanjangkan dulu sampai 6 baru ditekan ya, karena di situ nanti akan kita pelajari di bab mat. Dhillan dhalilan ya, itu tadi huruf-huruf ikhfa. Bagaimana, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Ini di belakang ada contoh-contoh nih yang kemarin saya suruh baca itu ya. Boleh dilihat ya, dicoba-coba latihan membaca ya. Selanjutnya kita akan ke hukum mim sukun ya. Jadi silakan diklik video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.